Selamat siang Tribuners, bersama saya Molly. Anda sedang menyaksikan Breaking News. Petugas Satreskrim Polres Asahan akhirnya mengungkap teka-teki pembunuhan Orlide Borunababan, pengusaha catering di Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Adapun pelaku pembunuhan pengusaha catering itu tak lain adalah Edi Suryanto Gultom alias Jahormat Gultom berusia 25 tahun. Menurut polisi, Edi Suryanto Gultom ini adalah anak dari pacar korban. Korban selama ini pacaran dengan seorang lelaki yang merupakan ayah kandung dari Edi. Kasareskrim Polres Asahan, AKP Ramadhani, mengatakan motif pelaku nekat menghabisi korban karena tidak senang dengan korban yang menjalin hubungan dengan ayahnya. Karena alasan tidak suka itu, pelaku kemudian mengendap-endap mendatangi rumah korban pada Kamis 31 Maret 2022 dini hari kemarin. Pelaku masuk dari jendela dengan cara mencongkelnya. Lalu pelaku menikam korban sebanyak 3 kali menggunakan parang. Korban yang terluka parah akhirnya meninggal dunia. Pasca kejadian, pelaku berupaya melarikan diri ke kota Makassar. Polisi yang mendapat informasi itu lantas bergerak cepat mencari pelaku. Pada Kamis 31 Maret 2022 sore, beberapa jam setelah pembunuhan, pelaku pun ditangkap. Pelaku diamankan di Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Saat itu, pelaku hendak menuju Bandara Internasional Kuala Namu guna melarikan diri menumpangi pesawat. Saat diamankan, kedua kaki pelaku ditembak petugas. Kasareskrim menjelaskan saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan. Sebelumnya, Jentina Silitonga, anak Orlide Borunababan, menyebut dirinya tidak tahu siapa pelaku yang tega membantai ibunya. Menurut Jentina, pelaku diduga masuk ke dalam rumah melalui jendela depan. Saat kejadian, adiknya yang berada di rumah tidak dapat melihat pelaku, sebab saat kejadian semua lampu rumah dimatikan. Adiknya sempat mendengar suara ribut-ribut, namun tidak melihat langsung karena gelap. Seketika ibu mereka sudah tergeletak di ruang tamu. Ia mengaku di lokasi kejadian ditemukan sarung pisau yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban. Udah nggak ini lagi, udah trauma lihatnya gitu kan, udah nggak berani lagi orangnya sama tongeng. Ini kira-kira harapan kakak apa? Harapan kami itu aja bang, cepat tertangkap pelakunya dan dihukum sesuai ininya, sesuai hukumnya. Sebelumnya ibu ada permasalahan sama orang lain nggak? Ya setahu kami nggak ada lah bang, setahu kami nggak ada. Pelaku sendiri masuknya dari mana? Dari keterangan adik itu dia masuknya dari mana? Pelaku masuk katanya dari situ karena kacanya itu dipecahin. Oh, dipecahin. Iya, kacanya dipecahkan. Itu kejadiannya adik kakak sendiri nggak tahu gitu saat kejadian. Iya, katanya ya cuma dengar suara mama teriak-teriak, tapi karena kan lampu dimatikan, jadi orang tuh nggak bisa lihat. Dia terbangun tapi nggak bisa lihat karena gelap. Di rumah tinggal berapa orang di saat kejadian? Cuma bertiga sama mama, adik dua sama mak satu. Oh, dari keterangan adik, diapain sih mama? Atau dipukul atau ditikam gitu gimana? Katanya sih bang ditikam. Tikam. Ada Kan melancar semua darahnya, dari kamar sampai ke depan semua darah berserak. pisau ada ditemukan di lokasi nggak? Pisaunya nggak ada, tapi sarung pisaunya ada. Oh, sarung pisau ada kan? Diamankan sama polisi. Oh, polisi ya. Nama kakak siapa kak? Nama saya Jentina. Siapa? Jentina. Jentin. Ya Pak, bisa ceritakan sedikit Pak terkait kasus penganiayaan dan meninggal dunia Pak? Nah, memang benar itu kejadiannya, yaitu diduga telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunianya seorang ibu, ya, seseorang ibu rumah tangga. Itu kejadiannya gimana Bang? Kalau dari awal cerita dari saksi atau apa gitu? Kalau kejadiannya, ya itu masih dalam proses penyelidikan, dan untuk saat ini, ya, mayat telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari untuk dilakukan otopsi untuk bisa mengetahui penyebab daripada
kematian tersebut atau meninggalnya seseorang itu. Jadi kita nanti menunggu hasilnya dan kami mohon doanya kepada rekan-rekan semua agar kiranya pelaku dapat segera kita ungkap. Dan saat ini penanganannya perkara tersebut kita bekerja sama dengan Satreskrim Polres Asahan bersama dengan Polsek Bumbi Manubi untuk segera mengungkap pelaku kiranya dapat diungkap. Kira-kira benda-benda apa aja Pak yang diamankan dari lokasi Pak? Nah, tadi ada beberapa benda ya yang bisa kami amankan untuk sebagai barang bukti sementara. Yaitu untuk sementara itu ada percikan darah pun ada juga, ada pun sarung dari yang terbuat dari plastik yang berwarna oranye. Sarung pisau apa sarung apa? Nah, diperkirakan itu sarung benda Tajam. tajam. Nah, tapi kita belum tahu jenisnya atau gimana. Oke. Pada saat ini kita masih berlakukan upaya pencarian. Demikian breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.